Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Sekretaris Pribadi Prabowo Agung Surahman dan pasangannya Aulia Mahardiana. Akad nikah Agung Surahman dan juga Aulia berlangsung di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah pada Minggu siang. Prabowo dan juga Jokowi duduk di sisi kanan dan kiri meja akad mendampingi prosesi ijab kabul. Keduanya tampak kompak mengenakan setelan jas lengkap dengan kopiah hitam. Usai menjadi saksi nikah, keduanya pun tampak berbincang akrab di sela acara. Selain Prabowo dan juga Jokowi, jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak menghadiri prosesi akad nikah tersebut. Pemirsa, penyerahan SK Menteri Kebudayaan di Keraton Solo diwarnai keributan. Salah satu kerabat Keraton Solo mengajukan keberatan atas SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Keributan mewarnai penyerahan SK Menteri Kebudayaan terkait pemanfaatan Keraton Solo di Sasana Parasdia Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Keributan berawal saat adanya interupsi kerabat Keraton Solo GKR Panembahan Timur Rumbai-Rumbai. GKRP Timur menyampaikan keberatan terkait SK dari Menteri Kebudayaan tersebut. Menyikapi hal tersebut, Menteri Fadli mendengarkan dan memberi tanggapan serta berjanji akan menyediakan waktu untuk mendengarkan lebih lanjut keberatan tersebut dalam situasi yang kondusif. Meski demikian, sempat terjadi keributan dan acara terhenti. GKRP Timur pergi dari Sasana Parasdia dan acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sampai selesai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menghadapi sidang perdana kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Selain Ebenezer, ada 10 orang yang akan diadili dalam sidang kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pemerasan yang dilakukan Immanuel Ebenezer bersama dengan 10 tersangka terkait pengurusan sertifikat K3 Kemenaker mencapai 201 miliar selama 2020 hingga 2025. Angka tersebut belum termasuk pemberian tunai ataupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, fasilitas pemberangkatan umroh, dan sebagainya. Sementara itu, menyikapi sidang perdananya, Immanuel Ebenezer menegaskan menghormati jalannya persidangan karena ia mengakui telah melakukan perbuatan yang salah. Awas, gantian, jangan di-follow. Weh, jangan di-follow, gantian. Saya mengakui kesalahan saya. Itulah pemirsa yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer di persidangan perdananya. Dirinya juga menegaskan tidak mau terlalu cengeng dengan mengharapkan amnesti di kasusnya. Noel tidak mau dikomentari sinis oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Noel juga sempat membacakan surat dari anaknya yang menyemangatinya menjalani kasus. Noel mengaku cukup puas di persidangan ini, di mana majelis memberikan ruang luar biasa terhadap terdakwa. Weh, jangan di-follow, gantian. Menurut saya cukup puas ya, karena majelis memberi ruang yang cukup luar biasa terhadap hak terdakwa, juga penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Yang jelas, saya mengakui kesalahan saya. Bang Noel juga ini ya surat pengakuan bersalah seperti Pak Miki juga nanti akan dibacakan juga? Ternyata kalau menurut KUHP yang baru, karena tuntutan saya luar biasa rendah banget.
Rendah banget ya, 4 tahun sampai hukuman seumur hidup dan paling ini tengah-tengahnya 20 tahun. Jadi nggak ada ruang itu. Bang, Gitu. kalau kemarin kan sempat menyatakan minta abolisi dan lain-lain, apakah untuk mengikuti yang amnesti dan lain-lainnya apakah tetap meminta? Sepertinya saya tidak mau terlalu cengeng ya, ngerinya juru bicara KPK tuh si Budi itu komentarnya terlalu sinis gitu loh. Sedikit-sedikit amnesti sedikit. Orang ini entah terlalu apa ya, saya nggak tahu, sinis sekali. Artinya kita tidak mau lah, nggak mau komentarin, nanti mereka malah sinis juga ngomentarinnya. Lanjut nanti ya. Bang, tadi diberikan surat. Gimana? Surat dari anak abang, seperti apa bang? Wah, surat anak saya itu bagus sekali. Ada nggak? Nih, mana surat saya? Nih, surat anak saya nih. Boleh ke kamera ya bang? Boleh dong. Ke kamera ya bang? Oke. Nih, surat anak saya nih. Oke. Ini yang muatkan saya nih. Ini ya, saya bacain ya. Nih, untuk ayah, semangatnya ayah. Nanti aku nggak bisa besuk ayah lagi sampai aku libur lagi karena anak saya sekolah. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku jarang nulis surat. Kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Luar biasa. Terima kasih buat anak saya yang saya sayangi. Yuk. Nih. Oke. Kita menghormati nanti persidangannya. Sementara itu pemirsa, pemerhati telematika Roy Suryo menanggapi sebuah video yang diduga Egy Sujana tengah mengendarai sebuah mobil mewah saat berobat di Malaysia. Bul, keren siapa? Allahu Akbar. Bul, takbir. Allah Akbar. Bul, bawa, capek. Di dalam video terlihat Egy Sujana nampak sehat saat menuruni kendaraan berwarna merah yang diduga miliknya. Pemerhati telematika Roy Suryo melalui pesan singkat menyebut dalam video berdurasi 45 menit 40 detik tersebut dapat dipastikan bahwa pengendara mobil ini adalah benar Egy Sujana. Allahu Akbar. Bul, takbir. Allah Akbar. Roy Suryo menambahkan secara penelitian dipastikan bahwa video tersebut asli. Sementara untuk lokasi pengambilan gambar dan jenis mobil, Roy Suryo menyebut bahwa mobil itu berplat nomor Malaysia. Dan dari sisi lokasi di video tersebut juga dapat dipastikan bahwa video dibuat di negeri jiran yang memperlihatkan lokasi sebuah pom bensin merek Malaysia yang juga ada di Indonesia. Namun dilihat di sekitarnya tidak terlihat ada ornamen papan harga dan warna merah sebagaimana ciri khas Indonesia dari pom bensin berlambang kerang itu. Selain itu, Roy juga menyebut bahwa dari bangunan pom bensin tersebut terlihat arsitektur bangunan modern. Dan bisa dipastikan video dibuat belum lama, setidaknya tahun 2026 dan paling lama tahun 2025. Sebelumnya, Egy Sujana berangkat ke Malaysia pada Jumat lalu untuk berobat dari sakit kanker ususnya. Egy Sujana menggunakan kursi roda saat tiba di bandara. Sementara terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik. Padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian.